Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para pemirsa dimanapun Anda yang berada, pada kali ini kembali kita bersama Mekatur untuk melanjutkan kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan sahabat Mekatur dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebelumnya kita telah menyelesaikan, menyempurnakan pembahasan tentang babu an-niat, tentang niat. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, sahabat Mekatur, Imam Nawawi menghadirkan bab at-taubah selepas babul ikhlas wa ikhdharin niyah. Seolah-olah Imam Imam Nawawi menyampaikan pesan yang sangat mendalam bahwa seseorang tidak mungkin memiliki motivasi dan dorongan yang kuat untuk melakukan taubat apabila tidak memiliki kejernihan dan ketulusan hati, apabila tidak memiliki niat yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Nawawi menghadirkan babut taubah selepas babul ikhlas. Sehingga hanya hamba-hamba Allah. Sehingga seolah-olah Imam Nawawi ingin menyampaikan pesan bahwa hanya hamba-hamba Allah yang memiliki keikhlasan dan niat yang sempurna, yang terdetik, terdorong hatinya untuk melaksanakan pertaubatan. Qala al-muallif rahimahullah babut taubah. Qala al-ulama'u. Di awal bab ini,
Imam Nawawi menghadirkan pandangan dari para ulama apa itu sesungguhnya taubat. Secara bahasa, kata taubat berasal dari kata taba yatubu taubatan yang berarti ar-ruju. Ar-ruju ilal haq. Ini berarti menandakan kondisi di mana seseorang terpleset ke dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam kesalahan, melewati batas dosa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia perlu reverse, perlu U-turn untuk kembali kepada ketaatan, kembali kepada kebenaran. Istilah yang digunakan dalam agama untuk menggambarkan proses kembalinya seseorang hamba kepada kebaikan selepas terjatuh kepada keburukan, kepada kebenaran selepas dia terpleset kepada kejahatan, kembali kepada ketaatan selepas ia melakukan kemaksiatan, disebut dengan at-taubah. Orangnya disebut at-taib, orang yang kembali kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada kebaikan selepas ia melakukan keburukan, kejahatan, dan kemaksiatan. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun. Taubat itu adalah satu kemestian, adalah kewajiban, min kulli dzanbin, dari setiap dosa. Menariknya, tidak ada satu hamba pun di atas muka bumi ini yang tidak bersalah. Tiada satu makhluk pun dari umat Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ini yang tidak pernah melakukan keburukan, yang tidak pernah terpleset kepada kemaksiatan. Nah, sehingga oleh karenanya maka taubat bagi setiap orang itu adalah kewajiban. Persis seperti ketika ia terjatuh kepada kesalahan. Oleh karenanya maka kembali kepada kebenaran itu adalah satu kemestian. Sama seperti mestinya seseorang itu terpleset kepada keburukan. Fa in kanatil ma'siyatu, apabila maksiat itu bainal abdi, terjadi antara seorang hamba, wa bainallahi ta'ala, antara Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesalahan itu terjadi antara hubungan manusia dengan Allah, antara makhluk dengan Khalik, apabila kemaksiatan terjadi dalam konteks hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaku bihaqqin adami, yang tidak ada berhubungan, tidak terkait dengan hak-hak kemanusiaan, falaha, maka bagi kemaksiatan itu salah satu syurutin, terdapat 3 syarat. Ini artinya kesalahan, dosa, kemaksiatan itu kadang-kadang terjadi dalam konteks hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Terjadi dalam konteks hubungan seorang makhluk dengan Khaliknya. Terjadi dalam konteks hubungan antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kesalahan itu terjadi antara sesama manusia. Terjadi antara seseorang dengan tetangganya. Terjadi antara seseorang dengan kolega kerjanya. Terjadi antara seorang murid dengan gurunya. Terjadi antara seorang staf karyawan pekerja dengan supervisor, dengan bosnya, dengan majikannya. Nah, sehingga syariat melakukan identifikasi. Kesalahan yang terjadi, kejahatan yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi, ini konteksnya antara seseorang hamba dengan Tuhan atau antara sesama manusia di antara mereka. Karena memiliki konsekuensi yang berbeda. Apabila kesalahan itu tidak terikat dengan sesama anak manusia, murni kesalahan seorang hamba dengan Tuhan, mungkin dia mencuri,
Mungkin dia tidak membayar zakat. Mungkin dalam bentuk meninggalkan sholat. Mungkin dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesalahan, kejahatan, kriminal, kemaksiatan yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terjadi dengan sesama manusia, mungkin berbohong, mencela, menghina, menipu, memukul, ya, menghardik, membuli. Ini kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kriminal, termasuk kemaksiatan yang terjadi di antara sesama manusia. Nah, dalam konteks kesalahan yang terjadi antara seseorang dengan manusia, Islam mensyaratkan 3 hal. Syarat kembali taubatnya 3 hal. Ahaduha, yang pertama, ayyukli'a anil maksiyah, menghentikan kemaksiatan totally. Kalau seorang hamba meninggalkan sholat, melakukan maksiat dengan meninggalkan sholat, maka syarat yang pertama, segera tunaikan sholat. Ketika seseorang bermaksiat dengan cara tidak membayar zakat, segera meninggalkan kemaksiat itu, bayar zakat. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah melalui kesyirikan, segera tinggalkan itu semuanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Wa tsani, adapun syarat yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesal. Jadi menarik juga, rupanya ditinggalkan dulu baru menyesal, bukan menyesal dulu baru meninggalkan. Sebab banyak dari umat Nabi yang menyesal, tapi dia terus musirrun alal maksiyah. Menyesal memang, tetapi terus melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Sehingga para ulama menjadikan syarat yang pertama bukan penyesalan, tetapi meninggalkan serta-merta. Ayyukli'a anil maksiyah, melepaskan, meninggalkan, membuang jauh-jauh kemaksiatan. Yang kedua, baru dilakukan penyesalan. Persoalan nyesel nggak nyesel, yang penting tinggalin. Kadang-kadang ada orang yang menyesal, ya Allah, kok gitu? Saya nggak nyangka saya melakukan kemaksiatan kayak begitu. Nangis dia. Tapi pekan depan ketika dihubungin oleh teman rakannya untuk melakukan kemaksiatan serupa, dia pun akhirnya melakukan kembali. Nyesal tidak? Nyesal. Tapi apakah penyesalannya itu bisa menghentikan kemaksiatannya? Belum tentu. Dan oleh karenanya maka syarat yang pertama, tinggalkan. Tinggalkan dengan serta-merta. Dengan cara itu insya Allah nanti akan terjadi perasaan menyesal. Menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ats-tsalitsu, syarat yang ketiga, ayyazima, mengangkat azam, meneguhkan azam, kehendak yang amat kuat, alla ya'uda ilaihi abada, untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan selama-lamanya. Jadi syarat yang pertama, tinggalkan dengan serta-merta. Syarat yang kedua adalah menyesalinya. Dan yang ketiga, berjanji memasang kehendak hasrat yang kuat untuk tidak menyicipinya kembali, untuk tidak menapakinya kembali, untuk tidak melakukannya kembali. Ini syarat 3. Apabila kesalahan, kejahatan, kemaksiatan terjadi dalam konteks hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, antara seorang makhluk dengan Khaliknya, antara seorang manusia dengan penciptanya. Tapi fa'in fuqida ahadus salasati, apabila salah satu di antara 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, taubatnya tidak diterima, taubatnya tidak sah. Ada orang meninggalkan perbuatan, tapi dia tidak menyesal. Mungkin dia tidak melakukannya lagi bukan karena penyesalan, tapi karena keadaan.
Dia meninggalkan kemaksiatan bukan karena tuntutan Tuhan, tapi takut ketahuan atasan. Sehingga dia tidak menyesal. Jadi, dia memang tidak melakukan. Dan dia tidak pernah melakukannya lagi. Cuman memang semuanya itu dilakukan bukan atas dasar penyesalan, tapi karena takut ketahuan pasangan, takut ketahuan atasan, nanti takut jadi viral, jadi omongan masyarakat. No. Jadi taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya seorang hamba yang melakukan kejahatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, dosa kepada Allah, baru akan diterima apabila 3 syarat tersebut dipenuhi. Kalau ada orang nyesel doang, tapi diulangi lagi, no. Dia tinggalkan, nyesel, tapi dikembali, oh no, tidak. Wa in kanatil maksiatu, dan apabila kemaksiatan itu tata'allaku berhubungan biadamiyin, terkait dengan hubungan interaksi dengan sesama manusia, hutang piutang yang tak kunjung dibayar, pernah berbohong kepada tetangga, pernah menyakiti kolega. Apabila kesalahan terjadi terkait dengan anak-anak hamba, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya 4. Apa itu 4? Hadhihi thalathatu. Syarat yang ketiga tadi berlaku. Wa ayyabru'a min haqqi sahibiha, ditambah lagi dengan 1. Apa itu? Mengembalikan hak tersebut kepada sesama hamba. Kalau berbohong, sampaikan permohonan maaf. Kalau pernah mencuri, dikembalikan benda yang pernah ia curi. Kalau pernah berhutang tak kunjung membayar, datang minta maaf, lambat membayar hutang, sekaligus membayarnya kembali. Kalau belum, minta untuk diberi tangguh waktu untuk membayar. Kalau pernah menfitnah, datang meminta maaf, meminta diikhlaskan kesalahan yang pernah terjadi. Ini kalau berkaitan dengan sama anak hamba. Fa in kanat malan, kalau seandainya itu terkait dengan harta, au nahwahu, atau yang semisalnya, ruddahu ilaihi, dikembalikan. Wa in kanat hadda qadhfin, atau terkait dengan hukum hudud, menfitnah, kemudian menuduh terkait dengan kehormatan, makanahu minhu au talaba afahu, atau meminta ampun kepadanya. Sahabat Mekatur, syarat taubat telah kita jelaskan. Baik salah kepada Allah ataupun kesalahan dengan sesama. Jika kesalahan terkait dengan Allah, syaratnya 3. Meninggalkan, menyesal, dan berjanji tidak melakukannya kembali. Kalau kesalahannya terkait dengan anak hamba, ditambah lagi dengan 1. Selain yang ketiga, meninggalkan, menyesali, dan tidak mengulanginya lagi, ditambah 1 lagi apa? Mengembalikan hak-hak tersebut kepada sesama anak manusia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas pariwara berikut ini bersama Mekatur. Sahabat Mekatur, bertemu lagi dalam sesi pengajian Riyadhus Shalihin bersama Mekatur Umroh Haji and Travel.
Kita masih lagi dalam pembahasan terkait dengan taubat. Pada saat kita membahas tentang taubat, subhanallah, kita mendapatkan kata-kata yang amat bijak dari para ulama yang melahirkan gairah untuk memperbaiki perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam bab ini beliau mengatakan, wa yajibu ayyatuba min jami'idz dzunub. Setiap anak manusia wajib untuk taubat dari seluruh dosa. Ini artinya ketika seseorang bangun dari tidur di awal pagi, kemudian sampai ia kembali ke tempat tidur untuk istirahat, ia harus menghadirkan perasaan sensitif pada hari ini. Dosa apa saja yang terlaksana? Pada hari ini kesalahan apa saja yang terjadi? Pada hari ini kemaksiat apa saja yang mungkin terjadi? Pada hari ini ucapan yang mana yang melukai hati sesama? Pada hari ini kerlipan mata yang menyakiti sesama. Pada hari ini sikap yang mana yang menyusahkan sesama. Pada hari ini pikiran dan prasangka yang seperti apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Dan oleh karenanya pada hari itu pula ia harus menyadari, menyesali, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sehingga taubat ini merupakan satu kewajiban, bukan untuk dosa yang terjadi sengaja, tetapi yang tidak sengaja. Bukan hanya untuk kesalahan yang terjadi yang direncanakan, tapi yang tidak direncanakan juga demikian. Bukan hanya terkait dengan dosa-dosa yang besar, yang kecil pun juga dilakukan. Bukan hanya terkait dengan kesalahan kepada Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia. Wa yajibu ayyatuba min jami'idz dzunub. Kita harus bertaubat kembali kepada Allah, meminta ampun dari seluruh dosa yang mungkin dilakukan. Fa in taba min ba'diha, kalau seandainya seseorang manusia itu taubat dari sebahagian dosa yang ia lakukan. Tidak semua kesalahan yang terjadi, sebahagiannya saja. Mungkin dia bertaubat untuk yang besar-besar saja. Mungkin dia bertaubat untuk yang direncanakan saja. Mungkin ia bertaubat dari dosa yang terjadi secara sengaja. Sementara yang kecil tidak taubat, sementara yang tidak sengaja dia lupakan, sementara yang terjadi atas pertimbangan yang tidak matang dia taubat, sehingga dia taubatnya sebagian lagi. Kata ulama apa? Fa in taba min ba'diha, kalau seandainya ia bertaubat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, taubatnya sah. Menurut para ulama, taubatnya sah khusus untuk dosa yang terkait. Wa baqiya alaihil baqi, sementara dosa lain yang tidak ia sebutkan taubatnya, dosa yang lain yang dia tidak niatkan taubatnya, dosa yang lain yang dia tidak mengakui kesalahannya, akan tetap menjadi sebuah kesalahan. Jadi memang sebaiknya kita sebagus, sehebat mungkin dari semua dosa kita bertaubat. Tapi kalau sebahagian saja, sebahagian yang akan diterima, sebahagian lagi akan menjadi dosa. Waqad tadhaharat, dan telah nampak secara jelas dalailul kitabi, dalil-dalil dari Al-Quran, was sunnati, dan dari as-sunnah, wa ijma'il ummati, dan kesepakatan, konsensus, ijma' dari para ulama ala wujubit taubah, atas kewajiban melakukan taubat. Pada saat kita bicara tentang dalil-dalil yang menyuruh seseorang untuk taubat, baik dari Quran, dari sunnah, ataupun dari perbincangan para ulama, semuanya menegaskan bahwa
taubat adalah wajib. Salah satunya kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Watubu, wahai kalian umat manusia, taubatlah ilallahi jami'an, kepada Allah semuanya. Wahai umatku, wahai kaumku, wahai hambaku, wahai makhlukku, semuanya kalian taubatlah." Apalagi ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, taubatlah kalian semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya. La'allakum tuflihun, supaya kalian selamat, sukses dan beruntung. Ini menandakan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya dilihat pada saat ia mencapai jabatan tertentu yang dia idam-idamkan. Bukan hanya itu. Ini menandakan bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya dinilai pada sebanyak harta mana yang dapat ia kuasai. Bukan dilihat pada setinggi mana prestasi pencapaian yang dia dapat, tidak. Tapi kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan seseorang, keberuntungan seseorang, itu terjadi pada saat seseorang taubat. Orang miskin taubat, orang kaya mau taubat, orang alim taubat, orang jahil apalagi, ya, pemimpin besar bertaubat, orang rakyat miskin jelata bertaubat. Sehingga standar ukuran kesuksesan dan keselamatan, keberuntungan seseorang pada saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Istaghfiru, memintalah ampun oleh kalian, Rabbakum, kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian kembali kepadanya." Istighfar dan taubat bagai dua mata uang. Antara taubat dan istighfar tidak boleh dipisahkan. Seseorang akan memperbanyak istighfar sebagai manifestasi taubat ia kepada Allah. Dan salah satu wujud taubatnya seseorang adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah pun juga kemukakan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah oleh kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang jernih, dengan taubat yang murni, dengan taubat yang asli, dengan taubat yang original. Nasuha. Ini gambaran seperti ketika madu telah terpisah daripada kotoran lebah. Madu yang telah murni terpisah daripada rumah lebahnya. Itulah tanda taubat nasuha. Dan Allah meminta kepada orang-orang mukmin, meminta kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat, seolah-olah ingin memberi pesan bahwa karakter utama orang yang beriman adalah hatinya sensitif, selalu merasa bersalah di hadapan Tuhan dan memohon ampun atas segala kesalahan. Sahabat Mekatur, insya Allah kita akan teruskan pada pembahasan selanjutnya melalui kitab ini. Jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar.
wal